Selamat siang. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Saya mengundang kita untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Baik, kita teduhkan hati kita sejenak. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk hari ini, hari yang istimewa Engkau jadikan untuk kami. Hamba berdoa, urapi kami semua untuk mendengarkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami percaya rencana Tuhan indah bagi kami. Apapun yang kami alami, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau minta maaf, kami minta ampun. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Tuntun kami dalam jalan hidup ini. Gandeng kami untuk melangkah sesuai dengan rencananya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Allah. Hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada mengalami kerugian, Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk menata hidup ini kembali sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Kami ingin ikut hukumnya Tuhan, bukan cara manusia, tapi cara Tuhan. Jalan kami adalah jalan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan yang memberikan tanda-tanda kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang datang. Tuhan, kami rindu sabdamu. Berbicaralah demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita, kita bersyukur bahwa ini di Oktober ya, akhir Oktober malah. Ya, akhir Oktober. Nah, September itu September ceria, dan di Oktober doa saya Oktober berkat. Oktober berkelimpahan. Oktober bersukacita. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat, kelimpahan damai, kelimpahan kebahagiaan. Namun setan juga punya rencana. Rencana setan adalah iblis datang untuk mencuri, ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mari hari ini kita ikut saja Tuhan. Memang banyak godaan nantinya, memang banyak tes, memang banyak ujian dalam kehidupan kita. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk selalu punya komitmen ikut cara-cara Tuhan. Kalau saya perhatikan ya, kenapa banyak ibu-ibu di gereja, ya, kemana suaminya, ya, jemaat, ada yang bertanya, Pak Pendeta, kami masih ingat waktu kami pacaran, ya, pacaran bawa pacar kami ke gereja. Si suami, maaf, itu dulu belum suami ya berarti ya, masih pacar ya. Pacarnya ngantar ke gereja, bahkan ikut muda-mudi, ya. Tapi waktu nikah, dia tidak ajak ke gereja. Istrinya datang sendiri. Pendeta nanya, Pak, kenapa minggu hanya istri yang ke gereja? Kenapa tidak seperti pacaran dulu? Dulu pacaran diantar, bahkan duduk sama-sama ibadah di gereja. Kemudian suaminya menjawab, Pendeta, waktu pendeta menumpangkan tangan bahkan memberkati kami menjadi suami istri, Pak Pendeta berdoa, kami beriman, dua jadi satu. Jadi kalau istri saya ke gereja, saya juga yakin, saya imani, dua jadi satu. Berarti saya juga ke gereja, walaupun posisi saya di rumah. Jemaat, emang kalau Bapak sudah makan, apakah Ibu sudah makan? Jemaat, ke surga
itu nggak bisa diwakilkan. Masuk surga sama seperti mandi. Tidak bisa diwakilkan jemaat. Kalau suami nanya kepada istri, "Istri, mau kemana? Mau mandi." Suami bilang gini, "Hei titip." Nggak bisa. Mandi, ya sendiri. Jadi, ke gereja itu nggak bisa nitip. Jadi minggu depan, para suami diajak. Ya, istri-istri mengajak suami biar ke gereja. Ada amin? Hari ini topiknya adalah Tuhan bangga pada saudara. Apakah kamu tahu bahwa betapa istimewanya Anda bagi Allah? Apakah kamu menyadari bahwa Tuhan mencintaimu lebih dari apapun? Ada 5 bukti bahwa Tuhan bangga pada saudara. Ada 5 bukti bahwa Tuhan bangga padamu. Anda catat ini, sehingga kita punya hati yang berbeda. Dari yang masuk ibadah, nanti pulangnya imannya beda, mentalnya beda, hatinya beda. Lihat dirimu bahwa pribadi yang istimewa di mata Tuhan. 5 bukti bahwa Tuhan bangga padamu. Yang pertama, Tuhan mengatakan, kita adalah biji matanya. Anda perhatikan, dalam tubuh ini, dalam panca indera kita, yang paling sensitif adalah mata. Contoh, ketika Bapak naik motor. Kalau kena angin telinga, kita biasa aja. Tapi kalau debu kena ke mata, tangan, otak, semua bergerak ke mata. Kita ucek-ucek memastikan mata itu tidak apa-apa. Karena debu kecil aja. Tuhan mengatakan, kita adalah biji matanya. Begitu istimewanya saudara di mata Tuhan. Ketika Anda punya masalah, maka Tuhan mengerahkan malaikat, bahkan anaknya sendiri, untuk menyelamatkan saudara. Saudara mungkin sudah berdosa, penuh lumpur dosa. Ketika Anda berseru, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan dengan serta-merta, dengan para malaikat, akan menjumpai saudara. Karena saudara dan saya adalah biji matanya. Hari ini saya berdoa, milikilah hati, milikilah keyakinan bahwa dirimu dibanggai Tuhan. Dirimu disayangi Tuhan. Dirimu biji mata Tuhan. Ada amin? Katakan, saya biji matanya. Katakan, saya biji mata Tuhan. Ada amin? Kita buka ulangan 32. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Saya baca untuk Anda ya. Ulangan 32, 9, 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Allah sendiri yang mengatakan, Tuhan menjaga Anda dan saya. Tuhan mengelilingi Anda dan saya. Tuhan mengawasi Anda dan saya sebagai biji matanya. Hari ini, mari tanamkan di hatimu, tanamkan di hidupmu, tanamkan di keluargamu bahwa kita adalah biji matanya. You are very special. Anda sangat istimewa. Amen. Kasih setiamu yang kurasa. Sama-sama kan? Amin. Lebih tinggi dari langit biru.
sama-sama. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Katakan siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukti yang kedua bahwa Tuhan bangga kepada saudara. Yang kedua adalah Tuhan menjanjikan keadaan kita baik. Tuhan menjanjikan keadaan kita baik-baik dan dijanjikan umur yang panjang. Ulangan 12 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 12:28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muda-mudi yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, artinya ikut cara-caranya Tuhan, ikut hatinya Tuhan, ikut perintahnya Tuhan, maka hidupmu akan dalam keadaan baik. Kenapa di luar sana banyak yang tidak baik? Karena dicampur-campurnya. Artinya apa? Senin dia ikut Tuhan. Selasa sudah setengah-setengah ikut dunia. Rabu tobat lagi. Kamis cara dunia. Jadi tidak semuanya, tidak sinkron. Ya, kayak Kristen tomat. Ya, Minggu tobat, Kamis kumat. Kan Kristen tomat namanya. Sehingga janji Allah setengah-setengah. Nah, hari ini saya mengajak kembali. Yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita ikut saja cara Tuhan. Gimana cara ikut cara Tuhan? Sudah tertera di Alkitab. Kita baca, kita ikuti caranya. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Supaya baik keadaanmu. Tuhan menjanjikan keadaan yang baik. Tuhan menjanjikan umur yang panjang kepadamu dan kepada anak-anakmu. Bahkan Alkitab mengatakan, ada kutuk keturunan ketiga keempat. Dan saya juga mengatakan, ada berkat keturunan. Saya keturunan opung saya pendeta, cinta Tuhan. Bapak saya pendeta, cinta Tuhan. Saya dapat warisan, keadaan baik-baik. Bukan karena saya top, bukan karena saya pandai. Tapi karena apa? Saya yakin, saya dapat warisan dari opung saya, dari bapak saya, dan saya. Dan saya tidak khawatir dengan anak saya.
Kalau saya diberkati Tuhan, saya pun nggak khawatir karena Tuhan berjanji. Bukan hanya saya dibanggakan Tuhan, tapi anak saya, bahkan cucu saya nanti dibanggakan Tuhan. Karena Tuhan berkata, dengarkanlah baik-baik supaya keadaan baik. Kalau bapak saya baik, opung saya baik, maka keadaan anak-anak saya juga baik. Demikian juga bapak ibu. Kalau bapak ibu baik-baik, dilindungi Tuhan, percayalah, anakmu, cucumu dalam keadaan yang baik. Itu janji Tuhan. Itu maunya Tuhan. Yang ketiga, Allah membuktikan bahwa gembala kita yang baik dan yang mengenal kita. Allah berjanji, Dia adalah gembala kita yang agung. Tuhan adalah Allah yang mengenal kita. Artinya apa? Kita tahu ada perumpamaan 100 domba. 99 domba yang di kandang. Satunya tersesat, satunya kena lumpur. Kenapa? Suka main lumpur. Lumpur dosa. Ya, sudah berulang kali sih dia lumpur dosa, masih aja main karena penasaran. Mau kaya cepat, ya kan? Mau berkat cepat dengan cara-cara cepat, cara dunia. Bu, Pak, hidup ini tidak seperti lari 100 meter. Tidak lari sprint. Hidup ini seperti maraton. Panjang. Gak ada namanya tiba-tiba. Tidak ada namanya cepat-cepat, cepat kaya, cepat untung. Tak ada itu. Yang ada adalah hidup maraton. Hidup panjang dari A sampai Z. Dari A nggak bisa langsung ke C. Harus ke B dulu. Ada proses ya. Tapi Tuhan itu baik sekalipun kita dari coba-coba lumpur dosa sampai tobat dan coba lagi lumpur dosa, Tuhan tetap mengatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari percayalah, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, merahnya luar biasa. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan mengenal kita, Tuhan menyebut namamu. Amin. Karena Tuhan gembala yang baik. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, sudah stoplah lumpur dosa itu. Bersihkan dirimu dengan darah Yesus. Ada amin? Tuhan gembala yang baik. Dia menuntun kita. Dia bawa kita ke area yang tenang. Bahkan menyegarkan jiwa kita. Ada amin? Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan, Engkau gembala baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Letakkan tangan kiri di hatimu, tangan kananmu ke surga. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, sentuh hati kami. Tuhan, kami minta ampun jika kami selama ini mencoba-coba dosa, mencoba-coba lumpur dosa, dan kami tenggelam. Tapi kami percaya Tuhan kami tidak mengizinkan kematian kami. Tuhan angkat kami, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan bersihkan kami dari lumpur dosa. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Aku berdoa, Tuhan jamah tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Hamba berdoa, kami menjadi jemaat yang dibersihkan, yang dikuduskan, yang disucikan. Terima kasih. Hari ini sucikan kami dan kami menerima, terima kasih, menerima darah Yesus, menerima penyucian dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukti yang keempat. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. 100 domba yang ada, dia hitung, dan 99 yang ada di kandang. Satunya dia ingat, dia keluar dari kandang itu, dia cari saudara. Makanya saya mengajak ibu-ibu, ajak suamimu. Siapa yang mengajak? Tuhan. Tuhan yang manggil saudara. Tuhan yang mau saudara. Tuhan ingin menyegarkan jiwamu. Tuhan ingin menetapkan langkah-langkahmu. Tuhan ingin menyertai saudara. Tuhan ingin memelukmu. Tuhan ingin memegang tanganmu, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkata, dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Manusia pernah meninggalkanmu. Orang pernah melupakanmu. Orang lupa janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ibrani 13 ayat 5b kita baca. Ibrani 13 5b kita baca. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Wow. Amin. Sekali lagi saya baca, Ibrani 13, 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau katakan kepada saudara, God never leave you alone. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin orang tuamu pernah meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Mungkin Anda yatim piatu, tapi Tuhan menjadi bapamu dan menjadi Tuhanmu selama-lamanya. Amin. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya. Ada amin? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang terakhir, yang kelima. Tuhan bangga dengan saudara. Tuhan bangga dengan saya. Yang kelima, dia menyatakan bahwa
Dia berkenan kepada kita dan telah memberikan kepada kita kerajaan Allah. Pak, Bu, kerajaan Allah enggak tunggu saudara meninggal baru ke surga. Yesus datang ke bumi untuk menyerahkan surga kepada saudara. Ada amin? Lukas 12 ayat 32. Kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Kita baca Lukas 12:32. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, kata Tuhan. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan itu adalah kerajaan damai sejahtera. Gak usah tunggu ke surga, gak usah mati baru ke surga. Tuhan sudah katakan, aku memberikan surga kepadamu. Aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Aku memberikan sukacita kepadamu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hari ini saya mengajak saudara, mari terimalah damai sejahtera. Terimalah surga di rumahmu. Terimalah kebahagiaan di hatimu. Ada amin? Ada amin? Kita angkat pujian kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ada amin? Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kita hidup yang kekal jika kita percaya kepadanya. Demikianlah 5 bukti bahwa Tuhan bangga kepada saudara. Nah, hari ini konklusinya adalah apa respon kita atas kebaikan Tuhan? Apa respon kita atas kebanggaan Tuhan kepada kita? Yang pertama, catat ini. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkanlah terima kasih senantiasa. Berterima kasihlah bahwa kita sebagai biji mata Tuhan. Berterima kasihlah umurmu panjang. Berterima kasihlah atas perkenanan Tuhan. Berterima kasihlah atas kasih karunia-Nya kepada kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dalam keadaan baik itu biasa. Ya. Bersyukur dalam keadaan bagus itu biasa. Tetapi bersyukur dalam keadaan yang tidak baik itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kerugian minggu ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit minggu ini. Tapi saya mengajak saudara, bersyukurlah. Itu menandakan Anda punya roh yang luar biasa. Bersyukurlah dalam keadaan yang tidak baik. Itu luar biasa. Ada amin? Haleluya. Respon kita akan kebaikan Tuhan yang pertama. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah terima kasih.
Yang kedua, perkatakan firman. Perkatakan firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menjadi nyata. Antara iman dan mukjizat, atau antara meminta dengan doa yang dijawab, terdapat sebuah jembatan penghubung, yaitu perkataan. Makanya saya mengajak Anda, perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang positif, perkatakanlah yang benar. Memang sedang krisis, tapi ucapkanlah, terima kasih Tuhan Engkau menjagaku. Memang sedang sulit cari kerja, berkatakanlah Tuhan menyediakan yang terbaik bagiku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kemenangan kepadaku. Mungkin ada cekcok di rumah tangga, tapi pilihlah surga di rumah tanggamu. Jangan memperkatakan, jangan menghakimi. Jangan berkata cerai. Berkatalah, Tuhan kuatkan suamiku, kuatkan aku. Berkatakanlah, Tuhan surga yang kupilih, bukan neraka. Damai yang kupilih, bukan ige-igean. Damai yang kupilih, bukan percekcokan. Amin. Tuhan berikan kuasa kepada setiap kita melalui perkataan. Perkataan itu penuh kuasa. Fungsi mulut memang untuk berkata-kata. Tapi tujuannya adalah untuk melepaskan kuasa perkataan. Lepaskanlah damai. Lepaskanlah sukacita dari mulutmu. Maka engkau akan terima sukacita. Kita buka Yakobus 3, 9-12. Yakobus 3, 9-12. Saya baca saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Perkataan kita sering menghasilkan dua hal yang berbeda. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hari ini, mari kita pilih perkataan surga. Mari kita pilih perkataan positif. Mari kita pilih perkataan kuasa. Atau dari mulut yang satu keluar berkat. Dari mulut satu keluar juga kutuk. Jika doa kita mau dijawab, jika doamu mau dikabulkan, kita harus atur perkataan kita. Kita harus atur kata-kata kita. Perkatakanlah yang sopan. Ya. Stop berkata yang tidak sopan. Jangan suka bercarut. Hilang berkatmu kawan. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka berarti harus sering. Siapa sering menggemakannya berulang-ulang akan menghasilkan buahnya. Berarti seringlah mengatakan kehidupan. Lebih sering mengatakan kehidupan daripada kematian. Sering-seringlah berkata berkat daripada kutuk. Sering-seringlah berkata kelimpahan daripada kecelakaan. Doa saya, semua kita mengalami kelimpahan. Amin. Amin. Berdasarkan ayat ini, kita harus memahami bahwa kita dapat mengubah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, pekerjaanmu dengan mengubah perkataan kita. Start from our mouth. Perkatakanlah yang baik. Perkatakanlah engkau kebanggaan Tuhan. Perkatakanlah engkau biji mata Tuhan. Perkatakanlah hidupmu spesial mata Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Matius 12 ayat 33. Matius 12:33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik,
maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula lah buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Mari mulai hari ini perkatakan kuasa dalam dirimu. Hidupmu segambar serupa dengan Tuhan. Perkatakan Oktober adalah Oktober berkat. Oktober kelimpahan. Oktober sukacita berulang-ulang. Maka saya percaya hidupmu akan mengalami perubahan. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kita mulai menghargai dirimu. Karena Tuhan menghargaimu. Mulai bangga dengan dirimu. Karena Tuhan bangga dengan dirimu. Bagaimana mungkin Anda mengasihi orang lain kalau belum mengasihi Anda diri sendiri? Nah, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menyayangi Anda. Amin. Kita akan berdoa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan ke surga. Ya, angkat kedua tangan ke surga, berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang angkat tangan. Tuhan, mulai hari ini kami sepakat, kami adalah pribadi-pribadi yang disayang Tuhan. Pribadi-pribadi yang dibanggakan akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, ajar kami untuk berkata-kata yang sopan. Ajar kami untuk berkata berkat. Aku diberkati, keluargaku diberkati, gerejaku diberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja, seluruh jemaat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Lindungi kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau sudah ampuni, Engkau sudah sucikan kami. Semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Aku berdoa Oktober berkat, Oktober berkelimpahan, Oktober bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Amin.